Boleh nggak saya datang ke rumah Pak Esra Soru, saya ambil semua foto-foto orang tua Pak Esra Soru di situ yang ada di dinding itu. Saya ambil salibnya yang ada di rumah Pak Esra Soru karena katanya ada jin kafir di sana. Kalau saya injak-injak itu salib, saya injak-injak itu foto-foto orang tua Bapak Esra Soru. Marah nggak? Marah. Bukan karena kertasnya itu, bukan karena kayunya itu. Bukan. Karena ada sesuatu makna di sana. Itu yang membuat Pak Esra Soru sangat tidak menginginkan itu diinjak-injak atau dipatahkan ataupun dibuang ke tong sampah. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Seperti bendera merah putih. Bukan kainnya itu yang mahal Bapak Ibu. Berapa sih harga kainnya itu? Nggak mahal banget lah. 100.000 bisa dibelilah kain itu. Kain merah putih itu. Tapi kenapa orang Indonesia marah kalau misalnya benderanya diinjak-injak? Itu kan kain doang. Penghormatan bukan pada kainnya. Penghormatan bukan pada kainnya Bapak Ibu, tapi pada semangat dan perjuangan orang yang berjuang. Merah darahku, putih tulangku. Makna yang ada di dalamnya itu yang lebih kencang artinya daripada sekedar kain yang Anda pasang ketika 17 Agustus itu. Saya kira penjelasan saya ini sangat sederhana. Tapi kalau masih ada yang bebal juga ya silakan saja. Oke, silakan saja. Seandainya Bapak Ibu, pandangan yang mengatakan pada Keluaran 20 itu semua patung dilarang untuk dibuat, maka itu kontradiksi. Dan mohon maaf, Allah sendirilah yang pertama melanggar firman-Nya. Kenapa? Kok saya menuduh Allah yang melanggar firman-Nya Bapak Ibu? Bukan karena apa, tapi karena pemahaman tadi mengatakan, memakai pikiran konyol mengatakan bahwa Keluaran 20 itu melarang semua bentuk pembuatan patung. Maka dengan konsep itu, melihat perikop-perikop lain, maka bertentangan satu sama lain. Contoh yang saya tampilkan di situ. Tuhan Yahweh memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga dan juga patung kerub kepada Salomo ketika Salomo membangun bait Allah. Pertanyaan saya, kalau semua patung bentuknya dilarang untuk dibuat, mengapa Tuhan Allah justru menyuruh Musa membuat patung ular tembaga? Ya, nanti mungkin ada muncul orang yang mengatakan, oh itu ular benaran yang dikatakan. Datang aja ke Yerusalem Bapak Ibu, ada reliknya kok di sana. Ada reliknya, peninggalan patung ular tembaga, ada. Kalau yang pernah ke Yerusalem pasti tahu. Datang ke sana, ada. Itu bukan ular benaran. Lalu ada yang mengatakan, itu apa namanya, nanti dihancurkan. Ya nanti dihancurkan di zaman Yosua karena kesalahan salah menggunakan. Sehingga kembali kepada konteks Keluaran 20 Bapak Ibu. Kalau salah menggunakan sarana itu, maka tidak heran pada zaman Yosua itu dihancurkan. Berarti benar apa yang saya katakan tadi, Keluaran 20 itu bukan melarang bukan melarang pembuatan semua bentuk patung. Tapi melarang patung yang dijadikan sebagai pengganti Tuhan. Sehingga itu terjadi di zaman Yosua nanti. Ya. Yaitu patung yang dibuat di zaman Musa. Sampai di zaman Yosua ada kesalahan dalam menggunakan sehingga dihancurkan. Kesalahannya apa? Menjadikannya sebagai Tuhan. Berarti konteks Keluaran 20 yang dilarang itu jangan jadikan patung sebagai Tuhan. Boleh kamu bangun patung sebanyak-banyaknya sekalipun, tapi jangan kamu jadikan Tuhan. Seperti yang terjadi pada zaman Salomo, Raja-Raja 7 itu zaman Salomo Bapak Ibu. Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 51, Raja Salomo diperintahkan oleh Tuhan membangun bait suci.
Di dalam bait suci, nanti Bapak Ibu baca ya. Di dalam bait suci, Salomo diperintahkan membuat ukiran-ukiran. Ada ukiran dari pohon-pohon, ada patung kerub, ya. Letakkanlah patung kerub ini. Diletakkan patung kerub Bapak Ibu di dalam bait Allah. Kemudian juga di atas tabut perjanjian, Keluaran 25. Ada patung kerub. Kerub itu kan makhluk surga, ular itu kan makhluk di bumi. Kalau dihadapkan dengan ayat Keluaran 20, itu kontradiksi Bapak Ibu. Tadi kan dilarang membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi dan yang ada di surga. Nah itu 3 ayat yang saya tunjukkan diperintahkan tuh membuat ular tembaga pertama. Yang kedua membuat kerub. Kedua ini adalah makhluk di bumi dan makhluk di surga. Bagaimana caranya supaya tidak bertentangan dan kontradiksi? Harus ditafsirkan dengan benar. Holistik. Maka kita bisa merujuk kepada patung ular tembaga sampai di zaman Yosua. Di zaman Yosua, kenapa dihancurkan? Karena sudah disalahgunakan, dijadikan Tuhan. Selama misalnya itu tidak dijadikan Tuhan Bapak Ibu, saya kira tidak akan dihancurkan, tetap ada. Sama seperti di bait suci Salomo, di zaman Salomo. Di atas kerub di zaman ada tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian maksud saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan demikian ini tidak bertentangan. Nah, kita harus pahami yang dilarang itu patungnya berhala. Maksudnya adalah patung dari dewa-dewa. Seperti yang dikutip tadi ayat-ayat tadi Bapak Ibu, itu sebenarnya konteksnya adalah patung-patung dewa Baal. Atau di zaman Yeremia ada patung Asterot. Misalnya, ada dewi kesuburan bangsa apa namanya? Ada dewi kesuburan pada masa itu. Yang kemudian orang-orang membuat itu ritual-ritual di tempat itu. Yang dimaksud pertama-tama dengan apa yang dikutip Pak Pendeta Esra Soru adalah patung berhala. Maksudnya adalah patung dewa Athena, patung dewa Baal, dan patung-patung lainnya. Itu Bapak Ibu. Itu yang diomongkan, yang dibicarakan pada ayat-ayat yang ditampilkan tadi. Ya. Pertama-tama bukan terkait dengan patung yang diperintahkan seperti kepada Musa, kepada Salomo. Bukan itu yang disinggung pertama-tama. Tapi patung-patung yang ada kepada bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Baik yang dalam pembuangan di zaman Yesaya maupun di sekitar orang Israel pada saat itu ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Itu harus dipahami dulu. Jangan serta-merta dikutip sana-sini. Nanti keliru. Nanti ngaur. Nah, supaya tidak ngaur ya seperti tadi itu. Jadi pertama-tama yang dimaksud adalah dan yang dilarang adalah patung-patung dewa-dewa yang ada di bangsa-bangsa lain di sekitar orang Israel. Itu pertama-tama yang disinggung oleh ayat-ayat yang dimunculkan tadi kepada kita oleh Pendeta Esra Soru. Bukan membahas tentang patung yang dibuat, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, kepada Salomo, dan kepada generasi selanjutnya. Bahkan sampai sekarang ada yang beribadah manggut-manggut di depan tembok. Pertanyaan saya, emang tembok itu Tuhan? Manggut-manggut, bersujud-sujud, bahkan cium-cium itu tembok. Itu kan sisa bait suci. Kalau memakai otaknya Pendeta Esra Soru, itu juga mereka nyembah tembok. Cium-cium kok tembok. Tembok ratapan maksud saya Bapak Ibu. Cium-cium itu tembok. Manggut-manggut di tembok sambil baca-baca kitab Taurat. Pertanyaan saya, memakai pikiran sempit Esra Soru, itu juga nyembah tembok itu. Menuhankan tembok. Menuhankan semen. Menuhankan batu bata atau batako.
Alat-alat yang apa namanya? Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun itu seperti pemahamannya Esra Soru tadi Bapak Ibu. Kalau kita menciptakan sesuatu itu lalu kita sujud-sujud depannya, maka itu kita menciptakan Tuhan. Orang Yahudi pun bersujud-sujud di depan itu tuh, yang bekas bait Allah itu. Manggut-manggut setiap hari siang malam. Pertanyaan saya, memakai otak pemikiran Esra Soru, apakah mereka menyembah tembok? Pakai nalar yang benar, Bapak Ibu, supaya tidak menyesatkan pola pikirnya. Ya. Dan kalau memakai pemikiran tadi bahwa semua tindakan bersujud itu adalah menyembah, maka orang Yahudi lah yang pertama-tama menyembah tembok tiap hari. Mereka sujud-sujud begini, manggut-manggut. Nanti cari aja di YouTube ya Bapak Ibu ya, yang saya ceritakan ini. Jadi jangan pakai pemikiran yang sangat sempit ya. Harus maju pikirannya Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali memang yang menceritakan tentang patung di dalam kitab suci. Tapi tadi saya sudah beritahu Bapak Ibu. Pertama-tama ini konsepnya adalah menyinggung patung-patung yang ada di sekitar bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah terjanji. Misalnya di wilayahnya orang Amalek, di sana ada dewa lagi, punya mereka sendiri. Di bangsa yang lain, mereka punya dewa sendiri. Yang disinggung pertama-tama oleh Tuhan adalah jangan ikuti dewa-dewa, Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain itu. Makanya Keluaran 34 ayat 17 misalnya Bapak Ibu. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Di situ jelas. Allah tuangan maksudnya apa? Membuat patung lalu menjadikannya Tuhan. Konsepnya apa? Itu menyinggung sekitaran orang Israel, bangsa-bangsa di sekitar orang Israel yang sering membuat patung-patung untuk dewa mereka. Maka Tuhan mengingatkan mereka jangan ikuti cara-cara mereka. Jadi tidak pertama-tama menyinggung soal patung Yesus dan patung Bunda Maria. Tidak pertama-tama menyinggung soal patung yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada Salomo dan kepada beberapa nabi yang lain. Ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan nanti beberapa nabi-nabi yang lain juga disuruh membuat patung. Memang saya tidak muat di sini. Mungkin saya muat, nanti kita lihat ya di slide saya ini. Itu pertama-tama, yang pertama. Yesaya 48, tadi ini dikutip Bapak Ibu. Coba, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Di zaman Yesaya itu di zaman pembuangan. Di zaman pembuangan, orang-orang Israel dalam pembuangan itu terombang-ambing. Mereka melihat dewa-dewa orang-orang di tempat pembuangan lalu mereka ikut-ikutan. Maka Tuhan mengingatkan mereka. Ya, mengingatkan mereka jangan seperti mereka itu. Mereka percaya bahwa patung itulah Tuhan mereka. Mereka percaya bahwa yang menjawab doa mereka adalah patung itu.